Kalau Anda melihat dari slide ini adalah target yang Anda lakukan apa? Nah, keinginannya untuk perkutan itu Anda mau menuju ke bagian apa, bagian mana? Karena apa? Masing-masing itu mempunyai deskripsi dan mempunyai kemanfaatan yang berbeda-beda. Ini misalnya saja emollients, keratosis ini. Ini kan hanya sampai di stratum corneum saja, tetapi berbeda sama antibiotik, berbeda sama antiinflamasi, dan sebagainya. Lah, berdasarkan parameter ini, Anda harus bisa menggarisbawahi bahwa jangan sampai Anda mendesain suatu memformulasikan suatu obat yang untuk perkutan atau topikal. Di sini Anda salah melangkah. Karena kalau Anda melihat dari sini, ada yang memang tujuannya itu sampai ke sistemik, ada yang hanya lokal saja. Kalau di sini misalnya aja protektif. Protektif itu kan untuk melindungi atau antifungi. Antifungi berarti kan hanya di permukaan saja, di surface saja. Ya jangan sampai Anda menggunakan formulasi di sana dengan komposisi atau formula. Kan formulasi itu kan ada formulanya, ada alatnya, metodenya, packagingnya dan sebagainya. Nah di sana Anda harus bisa memilih, jangan sampai Anda malah justru ditambah enhancer. Itu kan salah kaprah gitu. Jadi kalau apa itu, misalnya aja kosmetik, Pak saya kasih kosmetik tapi tak kasih surfaktan yang banyak Pak, ya itu nanti malah justru surfaktannya itu menimbulkan efek yang bisa mempenetrasi Mas Mbak. Akhirnya apa, bahan-bahan yang harapannya itu hanya di permukaan karena Anda sedianya kosmetik, karena terlalu banyak surfaktan yang Anda gunakan, malah justru nanti zat aktifnya itu atau bahan-bahan komponen-komponen yang seharusnya tidak terpenetrasi itu malah berpenetrasi ke dalam. Itu menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Kecuali kalau memang Anda berharapan, oh ini memang sediaan ini anestesi atau antiinflamasi, monggo silahkan Anda menggunakan enhancer kalau seandainya di sana butuh yang namanya untuk meningkatkan penetrasi. Itu ya yang menjadi garis bawahi yang nantinya itu lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kemarin karena seingat saya itu ini sudah saya sampaikan yang tahap-tahap ini, jalur-jalurnya, terus jalur apa itu dari topikal kulit itu penetrasinya itu melewati apa, entah itu trans apidagial ataupun transfolikuler ataupun trans yang lainnya. Jadi bisa interseluler, transseluler dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda juga harus memahami dalam kategori tahapan, oh obat saya itu melewatinya transseluler ya Pak ya, gitu. Bukan interseluler ataupun bukan melalui mungkin tadi itu ada transapidagial yang melewati folikel lambut ataupun kelenjar keringat dan sebagainya. Itu Anda harus bisa memahami bahwa oh ini bahan saya itu melewati tempat yang mana. Terus untuk selanjutnya, kalau ini sudah ya kemarin ya, waktu laten, tetapan permeabilitas, difusi. Ini yang menjadikan ada 3 ini yang menjadi titik tolak Anda melangkah ke berikutnya, yaitu kalau Anda memilih bagaimana suatu formula itu, misalnya aja sediaan Anda ingin mengevaluasi. Tetapi Anda harus tahu juga faktor-faktor yang mempengaruhi untuk hasil absorpsi itu ataupun permeabilitas suatu kulit itu apa saja. Ternyata di sini ada 3 hal sebenarnya kategori utamanya. Kemarin saya menyampaikan sampai 2 ya. Fisiologis sudah, fisikokimia sudah, yang belum adalah formulasinya.
Ya, ini nanti harapan saya untuk pertemuan hari ini, kalau bisa pertemuan yang terakhir, meskipun pertemuan baru 6 kali, kita sebenarnya kalau di perguruan tinggi lain tidak harus mewajibkan untuk sampai sekian kali pertemuan harus kayak gitu. Yang penting adalah muatan-muatannya sudah tersampaikan semuanya. Nah ini saya melihat itu tanggal 26 itu libur, masalahnya itu tanggal merah. Saya pengen mengejar minggu depan itu untuk ujian. Jadi Anda hari ini kalau bisa selesai. Meskipun hari ini saya juga ngerangkap untuk ini ada pelatihan ini, tapi saya eh, prinsipnya itu memprioritaskan keperluan untuk mahasiswa. Nah, saya itu rapat, misalnya ada keperluan rapat, keperluan apa seminar, keperluan apa. Sebenarnya yang saya kedepankan kan kalau ada keperluan, misalnya saya menguji mahasiswa, ngajar mahasiswa, saya utamakannya terkait dengan mahasiswa karena saya bekerja untuk mahasiswa. Jadi untuk keperluan yang lain mungkin saya nomor dua kan gitu. Itu beda orang, beda prinsip ya, beda dosen mungkin beda prinsip. Oh saya mau rapat, mau ini ada acara ini, nanti saya tunda atau saya nganu apa kuliahnya dan sebagainya itu di beda dosen beda. Ya ini hanya sekedar cerita. Ini saya lagi ngerangkap ini di sebelah saya juga ada. Tapi saya nyalakan suaranya karena saya ngajar. Yaitu oke, baik. Ini yang terkait dengan hal ini, yaitu tadi ada faktor fisiologis sama fisikokimia sama fisiokokimia dan formulasinya. Ini yang menjadikan Anda harus pertimbangkan fisiologi itu apa. Ya kemarin kan sudah ini hanya merefresh saja sekilas masalah kondisi terutama kayak gitu. Kondisi kulit itu entah itu masalah umurnya, masalah kelembapannya, masalah aliran darahnya ataupun tempat kulitnya itu sendiri, bagian kulit yang mana yang mau digunakan. Misalnya aja kulit tangan, bagian telapak sama kulit telinga di bagian telinga itu tetap berbeda. Makanya ini ya misalnya seperti ini regionnya, ini pun juga berbeda-beda nanti kondisinya. Apakah nanti kalau Anda pengen membandingkan, oh ini obat ini memang sengaja dioleskan itu di bagian mana? Jangan sampai keliru Anda mengambil sampel kulitnya. Kulit entah kalau Anda ngambil isolasi dari hewan ya dari entah itu kelinci ataupun dari tikus ya Anda ambil sesuai dengan karakter yang mau Anda gunakan. Kalau di hewan apa di manusia ya jangan sampai keliru. Kalau misalnya dioleskan di bagian misalnya saja apa lengan kayak gitu. Tapi Anda salah mengambil sampelnya kulitnya ternyata kulit yang bagian telapak kaki lah itu berbeda nanti hasil dan efektivitasnya itu berbeda karena ya ini tadi dari sisi ketebalan karakter kulitnya itu kan juga berbeda-beda. Ini hasil kemarin yang sudah saya terangkan ya ini mengenai hal-hal ini hanya merefresh termasuk fisiologisnya, fisikokimianya, bukan fisiologisnya, fisikokimia karakter-karakter koefisien partisi, kelarutan dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya apa? Ini terkait dengan bahannya itu sendiri atau komposisinya atau formulasinya. Makanya nanti saya sanggupkan ke arah formulasinya. Kalau ini mungkin masih kalau di fisikokimianya biasanya mengkaji preformulasi itu adalah dipisah-pisah. Oh ini adalah zat aktifnya. Oh ini adalah eksipiennya. Nanti karakternya seperti apa, mempengaruhi apa tidak dan sebagainya. Tapi kalau sudah digabungkan menjadi formula itu kan Anda tidak hanya mengkarakterisasi atau memisahkan oh ini saya pisahkan zat aktifnya saja dan saya evaluasi zat aktifnya saja. Saya kira tidak perlu. Itu kalau sudah dalam bentuk formula ya itu Anda evaluasi. Nanti disolusinya bagaimana, kelarutan formulanya gimana. Nah, itu kan Anda evaluasi secara keseluruhan, bukan individu per individu, bukan zat aktifnya saja. Kalau fisikokimia memang dari per individu bisa karakter dari koefisien partisi obatnya, titik kelarutannya, titik lelehnya, dimensi molekulernya, ionisasi, bahkan di sini hidrasi kulit itu yang terkait dengan kemampuan suatu bahan itu untuk berpengaruh terhadap kulit itu sendiri, membasahinya,
Terus untuk selanjutnya ini faktor formulasi. Ini yang kemarin belum saya sampaikan mulai ini. Jadi ini adalah formulasi itu adalah yang terkait dengan salah satunya adalah formulanya atau komposisinya atau Anda membuat sediaannya itu sendiri dan yang lain-lain. Jadi meskipun Anda komposisinya sama tapi alatnya berbeda, caranya membuat berbeda, hasilnya akan berbeda. Dan untuk selanjutnya apa? Untuk aplikasinya. Untuk aplikasinya di sini Anda kalau sudah ke biofarmasetiknya berarti kan berbicara mengenai absorpsinya. Bagaimana aplikasinya? Misalnya Anda oleskan frekuensinya aplikasinya itu berapa banyak Anda ngoleskan berkali-kali atau sekali, lama ngoleskannya itu juga akan relatif berpengaruh. Konsentrasi zat aktifnya itu sendiri berapa banyak, meskipun nanti misalnya saja Anda sedalam salep itu konsentrasinya. Nah ini juga dalam hal ini mengapa kok bisa berbicara jumlah zat aktif yang diserap setiap satuan luas permukaan dan satuan waktu adalah sebanding dengan konsentrasi obat pada media pembawa di sini yang masuk. Kalau di sini ya memang secara ini berbanding lurus ya, berbanding lurus nomor 2 ini. Ini konsentrasi berbanding lurus. Dan di sini sebenarnya tidak bisa disamaratakan untuk semua obat ini sebenarnya. Ya, meskipun tidak saya tulis, tidak bisa disamaratakan untuk zat aktif semuanya. Tergantung dia ordernya order berapa. Kalau ordernya order 0, itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Tetapi order 0 itu cukup jarang sekali. Obat-obatan order 0 itu. Ya memang kebanyakan order 1. Order 0 didesain kalau Anda pernah ingat, diajarkan oleh dosen lain, misalnya saja untuk sediaan kontrol rilis kayak gitu, untuk lepas lambat kan memang desain supaya ordinal. Bagaimana tidak dipengaruhi oleh kadarnya, tapi dengan lepasnya itu dengan kondisi tertentu dari waktu ke waktu sehingga bisa tercapai meskipun hanya pemakaian sekali sehari. Itu ordinal. Tapi kenyataan nggak banyak itu obat-obatan atau zat aktif yang seperti itu. Makanya di sini disampaikan bahwa konsentrasi berbanding lurus dalam artian kalau Anda mengoleskan berkali-kali ya otomatis banyak yang masuk atau terpenetrasi atau terabsorpsi melewati kulit. Itu kan logikanya seperti itu. Ataupun lama pemakaiannya. Jadi selain itu juga ada bahasan lagi adalah jenis produk obatnya. Ya ini yang menjadi perhatian buat Anda. Pemberian obat topikal pada kulit terbatas hanya pada obat-obat tertentu saja. Nah ini kalau seandainya Anda pengen misalnya saja nanti kita bahas untuk yang topik selanjutnya prodrug misalnya atau biotransformasi di sana. Nah, obat-obatan tertentu ya memang mengalami yang namanya fase metabolisme. Akhirnya Anda pengen solusi topikal ya juga silahkan. Tetapi apakah memang topikal itu layak untuk semua obat? Ternyata tidak juga. Salah satunya juga berat molekulnya juga harus Anda pertimbangkan. Kalau berat molekulnya terlalu besar, Anda obatnya topikal, itu tidak layak Mas Mbak, karena tidak bisa berpenetrasi obatnya itu sendiri. Belum yang lain lagi, yaitu misalnya apa kayak gitu. Misalnya saja obat dengan dosis yang cukup besar. Obat dosis yang cukup besar menjadikan problem tersendiri bagi obat yang topikal. Karena apa? Penetrasi topikal itu tidak secepat atau absorpsi topikal itu tidak secepat untuk oral. Sehingga Anda akan mengalami kendala bagi obat-obatan yang dengan dosis besar. Coba Anda amati sediaan-sediaan di pasaran, obat-obat topikal itu dosisnya berapa besar gitu. Kalau Anda menemukan nanti Anda bisa memberikan kesimpulan bahwa dosisnya kecil gitu. Berarti kan ini tidak kompatibel untuk semua obat-obatan yang bagian C ini. Sifat bahan tambahan atau pembawa. Di sini pun juga harus Anda perhatikan mengenai komponen pembawanya. Pembawa itu bisa membantu, harusnya itu membantu ya, bukan malah menghalangi. Membantu bisa meningkatkan penetrasi ataupun bisa
kalau Anda evaluasi di topikal itu kan ada daya lekat, daya sebar, dan lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan itu meskipun mungkin ada evaluasi-evaluasi yang tidak masuk kompendia, tetapi di referensi-referensi jurnal ada. Itu pun juga bisa Anda lakukan karena juga ternyata memberikan manfaat. Oh ternyata daya sebar itu bisa memberikan manfaat ya Pak ya. Kayak gitu. Nah karena apa? Kalau obat itu nggak bisa menyebar, padahal tadi itu kemampuan di luas permukaan kulit. Kalau Anda mengevaluasi kan luas permukaannya juga dipertimbangkan, jumlahnya obatnya berapa banyak, frekuensinya pemberian berapa banyak, itu kan juga di kulit tadi kan juga berpengaruh karena ordernya cenderung order satu. Untuk pemilihan agen-agen yang lainnya, misalnya akseleran gitu, ini pun juga bisa ditambahkan. Namun tadi itu saya bilang di garis bawah ya, yang pertama kali saya masuk pada waktu kuliah hari ini, tadi meskipun sudah disampaikan di minggu kemarin, tadi kan mau di bagian mana? Anda mau mendesain suatu sediaan atau untuk perkutahan tersebut, apakah sampai berpenetrasi ke sistemik apa hanya di epidermis saja, di bagian luar saja, atau sampai di dermis. Kalau di dermis nanti Anda harus ini boleh Anda bisa memberikan akseleran ini. Akseleran tadi kan saya bahasa lainnya kan enhancer tadi ya. Tapi teknologi sekarang tidak hanya berdasarkan bahan-bahan kimia. Nanti saya tunjukkan selain bahan kimia yang untuk akseleran atau enhancer. Ini kan mekanismenya bermacam-macam ya. Kalau mekanismenya bisa untuk mengembangkan stratum corneum, karena apa? Stratum corneum itu sebagai barrier yang cukup besar sekali di kulit, karena di sana cukup tebal dan banyak apa itu kulit-kulit mati yang di sana itu yang bisa menghalang-halangi untuk penetrasi. Dan yang lainnya untuk meningkatkan permeabilitas ini adalah untuk bahan-bahan yang tadi itu akseleran atau enhancer. Contoh-contohnya apa? DMSO, DMF, surfaktan. Tadi saya kan bilang, Pak, kalau saya menggunakan kosmetika, tetapi saya kasih surfaktan yang sekian banyak, berpengaruh apa tidak? Mau tidak mau berpengaruh, Mas Mbak, karena di sini berfungsi sebagai akseleran atau enhancer tadi akhirnya bisa berpenetrasi masuk ke dalam. Ya ini pun juga harus Anda pertimbangkan juga apakah di sini menimbulkan toksisitas apa tidak. Beberapa informasi di MSO itu bisa menimbulkan toksisitas, itu juga bisa Anda eliminir kalau seandainya memang itu Anda mendapatkan informasi ini, karena saya sendiri juga sedikit mendapatkan informasi di MSO ini tidak recommended, ada beberapa kayak gitu, tapi kok masih di beberapa informasi-informasi ya memang masih dimasukkan kayak gitu. Ya memang di sana memang luar biasa DMSO itu untuk memberikan kemampuan untuk multifungsinya itu. Ini nasib obat dalam kulit. Jadi ini tadi itu yang saya garis bawahi, apakah sampai masuk ke dalam atau hanya di atas permukaan kulit saja, tidak masuk ke dalam darah atau diserap sampai di kapiler dari darah itu. Kalau sampai falling ini pun juga Anda harus sampai ke dalam ya, sampai sistemik, tapi menjadi problem apa? Apakah di sana itu meskipun ada enhancer, jadi enhancer bisa meningkatkan, namun berapa persen bahan-bahan obat atau zat aktifnya itu nantinya itu bisa melaju sampai di tujuan, karena apa? Barrier-barriernya yang cukup banyak sekali di itu kita kalau menggunakan topikal, dengan Anda membayangkan permukaan kulit yang sekian tebal dengan lapisan-lapisannya gitu. Berbeda sama kalau Anda melewati oral ataupun melewati parenteral gitu. Kalau parenteral kan nggak melewati membran semi permeabel kalau parenteral ya itu. Tapi kalau oral bisa melewati membran semi permeabel, tapi lebih bagus daripada topikal. Topikal lapisannya lebih sulit untuk bisa ditembus ya itu. Intinya seperti itu ya. Tapi di sini ya memang tetap ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, karena apa? Bahasanya itu
Pak, kok nggak ditinggalkan saja Pak untuk sediaan untuk topikal? Tapi kan juga semuanya kan juga mempunyai kelebihannya karena apa? Kalau Anda penyakit-penyakit untuk apa kulit yang terkait dengan kulit kan otomatis kebanyakan untuk topikal ya gitu. Belum yang lainnya lagi sini untuk mempertahankan hidrasi, homeostasis. Nah, ada beberapa yang untuk sebagai protektif dan sebagainya ya. Nah, protektif kulit, ya, nah misalnya aja sunscreen dan sebagainya kan protektif itu sebagai kosmetik dan sebagainya itu kan juga ataupun bahan-bahan untuk mengatasi yang lainnya. Jadi bagaimanapun juga meskipun ada kendala kan juga tetap digunakan itu karena di sini pun juga pemakaiannya bisa lokal, bisa sistemik gitu. Jadi kalau Anda ingin menggunakan sistemik ya harus dipertimbangkan banyak langkah-langkah yang bagaimana menuju ke tujuan itu zat aktifnya. Kalaupun lokal Anda juga di bagian mana yang digunakan. Akhirnya Anda bisa memilih, oh ini sediaan saya itu menggunakan gel ataupun menggunakan nano emulsi atau emulsi biasa ataupun salep dan sebagainya. Kemarin saya sekilas melihat dari praktikum Anda kan juga dibuat kasus PJBL dengan bahan-bahan yang berbeda-beda mau di misalnya aja dieksplorasi hasilnya nanti bagaimana digabungkan setelah nanti ada diskusi pada waktu hasil-hasil Anda itu sudah diperoleh kan ada diskusi. Komponen sediaan topikal kulit nanti di sini ada bahan aktif, ada pembawa veikulum, agen tambahan. Jadi ini sebenarnya intinya ini kalau Anda pengen menambah-nambah yang lainnya memang cukup banyak sekali. Apakah cukupnya banyak sekali di komponen sediaan-sediaan yang semi solid yang relatif ke arah topikal dan sebagainya itu apakah memang menjadikan indikator bahwa permasalahan-permasalahan untuk bisa terpenetrasi ataupun obat itu sampai di tujuan itu menjadikan hal yang krusial gitu. Karena apa? Kalau Anda melihat sediaan-sediaan topikal itu cukup banyak sekali komponennya. Tidak sesederhana yang di sediaan-sediaan oral, misalnya membuat tablet ataupun Anda sama-sama membuat emulsi. Emulsi untuk topikal komposisinya itu jauh lebih banyak gitu dibandingkan untuk sediaan. Kalau Anda membandingkan bisa Anda cek-cek misal produk-produk untuk topikal ternyata komposisinya cukup banyak sekali tidak sederhana hanya ya meskipun ini adalah bagian secara pentingnya gitu agen tambahannya ada pembawa dan sebagainya yang ini untuk kriteria zat aktifnya ya tadi itu yang menjadi garis bawah bahwa tidak semua obat itu bisa digunakan untuk topikal. Ya, obat yang bagaimana yang bisa digunakan untuk topikal itu salah satunya juga mengenai berat molekulnya tadi. Kalau terlalu besar menjadikan bermasalah itu berat molekulnya. Belum yang lainnya koefisien partisinya. Pak yang sebenarnya kalau begini Pak, pertanyaannya cukup sederhana misalnya aja bahan itu obatnya adalah non polar ya non polar hidrofobik gitu ya misalnya aja prednison ya gitu gampangannya prednison ya, gitu ataupun bahan yang lainnya biasanya di kasus saya kan dengan bahan yang lainnya terus Pak saya pengen menggunakan secara topikal katanya kan kalau obat itu harus mudah larut dulu Pak dilarutkan untuk terdisolusi baru nanti bisa terabsorpsi. Apakah itu terjadi di sediaan topikal Pak? Gitu. Itu pertanyaannya seperti itu. Terus jawabannya bagaimana? Jawabannya harusnya itu kalau kita menilai kesediaan topikal, Anda kan barrier-barrier yang ada itu malah justru itu kebanyakan itu adalah banyak lipid-lipid, lipoproteinnya dan sebagainya, fosfolipid dan sebagainya. Di sana lapisan-lapisannya itu cukup banyak, kebanyakan lipid-lipid itu lebih banyak daripada membran semipermeabel di oral Anda misalnya absorpsi di membran di lambung ataupun di usus dan sebagainya. Nah itu kalau Anda bisa mempenetrasi di bagian-bagian lipidnya di permukaan kulit itu Anda bisa lebih ini bisa menjadikan
penetrasinya akan lebih baik daripada yang cenderung larut dalam air. Itu kalau tadi kasusnya obatnya seperti itu, Pak, ini bagaimana untuk meningkatkan kelarutan atau bagaimana meningkatkan absorpsinya, penetrasinya, Pak? Gitu. Kalau jawabannya justru untuk meningkatkan penetrasinya. Kalau obatnya itu non polar, nggak usah diutak-utik dirubah menjadi polar, Mas, Pak. Misalnya aja, Pak, ini dibuat dalam bentuk emulsi itu, Pak, nano emulsi itu, Pak. Apakah nano emulsi itu meningkatkan kelarutan gitu? Tidak. Di sana bukan dalam artian meningkatkan kelarutan, tapi di sana malah justru kan pembawanya itu nano emulsi, kan di sana emulsi itu komponen ada air, ada minyak, akhirnya zat aktifnya itu Anda masukkan di bagian minyaknya yang akhirnya nanti bisa membantu sebagai pembawa untuk bisa terpenetrasi gitu. Jadi jangan salah mendeskripsikan bahwa di sana untuk meningkatkan kelarutan, enggak semuanya dalam artian harus ditingkatkan kelarutannya dalam untuk sediaan-sediaan yang non polar, untuk topikal terutama gitu. Di sini tidak iritasi, jelas ya. Clinical needs ini untuk pemakaian yang lama, menyenangkan kulit dan sebagainya, ini faktor-faktor klinik yang harus Anda perhatikan, termasuk efek sampingnya. Ini kan pemakaian lama itu nanti apakah nanti kalau kemarin-kemarin teori kemarin kan juga ternyata ada beberapa titik-titik tertentu di kulit itu yang ternyata sebagai untuk penyimpan di sana obat-obatan tertentu itu terdeposit di sana untuk sekian lama gitu. Itu menjadikan harus pertimbangan tersendiri ya. Apakah karakter bahannya itu menjadikan apa itu terdeposit, ya itu kalau terdeposit kan nanti akhirnya kan enggak kalau ada beberapa memang bahan-bahan itu misalnya contohnya itu ada beberapa apa itu yang bisa menyebabkan toksisitas dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan tersendiri. Nah, bahan-bahan kosmetik yang ternyata ada beberapa bahan tertentu yang bisa meningkatkan itu karsinogenik dan sebagainya, itu kan paparan dikit demi sedikit itu akhirnya terkumpul karena apa tadi itu ada depo-depo yang nggak bisa secepat mungkin bisa berpindah dari tempat sana. Ini keberhasilan pengobatan topikal ini terkait dengan pembawa yang tepat, vehikulum yang tepat, bahan aktif yang sesuai dengan etiologi dan penetrasi obat ke dalam kulit. Nah, inilah yang sebenarnya kuncinya. Kalau Anda memilih pembawa yang tepat, Anda akan cukup berhasil bisa mempenetrasi sampai mau yang diharapkan sampai di bagian mana, ataupun bahan aktifnya karakternya seperti apa. Jadi Anda tadi itu, Pak, saya menggunakan nano emulsi, Pak. Prednisolon lebih bagus mana Pak sama emulsi? Ya otomatis akan, saya menjawab bisa lebih baik nano emulsinya dibandingkan gel juga. Karena apa? Nano emulsi nanti kan juga di sana itu droplet-dropletnya sudah dalam bentuk kecil-kecil. Padahal tadi ada berat molekulnya atau ukuran tertentunya yang bisa berpenetrasi untuk menuju ke bagian-bagian yang diharapkan. Prinsip terapi topikal pemilihan vehikulum yang tepat, keringkan bila basah dan basahkan bila kering. Di sini ada hal-hal yang harus Anda perhatikan pembawanya. Jadi pembawa itu ya sebenarnya bahasa lainnya juga eksipien ya. Eksipien dari sediaan untuk yang untuk topikal itu sendiri. Itu apa yang harus Anda perhatikan? Itu yang soal ini sebenarnya sudah secara umum ya, tetapi kalaupun di sini untuk topikal ya ada beberapa hal yang khusus yang harus Anda perhatikan juga dibandingkan untuk sediaan oral. Misalnya alergi terhadap kulit ya gitu, berarti kan itu tidak diperuntukkan untuk oral ataupun diperuntukkan yang lainnya. Itu yang menjadikan harus Anda perhatikan. Dan yang lain-lain ya, masalah yang sebenarnya saya kira juga sudah familiar, nggak terlalu. Cara potensial untuk mengurangi hambatan kulit di sini. Di sini ada cara potensial untuk mengurangi hambatan di kulit. Tadi belum tak besarkan ya, maaf kelupaan ini. Peningkatan permeasi atau kemampuan untuk
bisa berpenetrasi itu tadi itu saya sempat menyinggung di depan bahwa ada beberapa cara, bisa menggunakan kimia, bisa menggunakan fisik. Kalau secara kimia apa Pak? Secara kimia kan yang sudah saya sampaikan yaitu sebagai enhancer tadi ataupun peningkat peningkat penetrasi dengan bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia tadi ada DMSO, entah itu surfaktan, DMF dan sebagainya tadi itu bisa dianggap sebagai bahan-bahan kimia. Ataupun di sini juga ada bahan-bahan yang lainnya di sini yang terus ada yang secara fisik. Kimiawi mekanismenya nanti Anda bisa baca sendiri beberapa mekanisme yang terkait dengan kimiawi. Kalau fisik berarti tidak melibatkan komponen bahan-bahan kimia. Ini pun juga ternyata secara fisik ini banyak dikembangkan di periode-periode akhir-akhir ini. Entah itu iontophoresis, elektroforesis, sonoforesis, ataupun pakai microneedle dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa inovasi-inovasi di sana itu cukup masif sekali, pengembangan terkait dengan transderm untuk sediaan topikal. Itu inovasi dari formulasinya. Jadi iontophoresis itu berarti kan ada, kita berperan di sana itu ada bahan-bahan yang mengalirkan listrik, akhirnya bisa mempunyai muatan, dengan muatan tersebut itu yang bisa membantu untuk bisa berpenetrasi. Prinsip dasarnya seperti itu. Entah itu di sana itu terjadi ionisasi dan sebagainya atau terbentuk ion-ion dan sebagainya. Ini menjadikan lebih cepat. Jadi ada iontophoresis, ya elektroforesis, ultrasonik sonoforesis itu juga termasuk caranya salah satunya. Jadi iontophoresis bisa menggunakan elektroforasi, jadi tadi itu dengan muatan listrik tadi, ada menggunakan gelombang suara. Ini kenapa kok bisa ya Pak ya bahasanya itu? Ya penghalang kulit secara fisik dapat dibacakan dengan cara ada beberapa cara-cara yang ternyata dengan fisik bisa gitu loh. Dengan fisik bisa termasuk microneedle itu juga kan itu barrier di kulit yang utamanya stratum corneum, bisa ditembuskan jarumnya pun juga tidak terlalu panjang banget ya. Yang penting kan juga stratum corneumnya ataupun bagian-bagian barrier yang utama itu sudah terlewati kan otomatis lebih lancar kayak gitu. Itu pun juga ternyata kenyataan juga diaplikasikan. Nanti untuk sediaan-sediaannya Anda bisa baca-baca sendiri di jurnal, akhir-akhir ini cukup banyak sekali yang untuk sediaan tersebut. Yang ternyata dia mengenai evaluasi dan lain sebagainya bisa Anda cari juga bagaimana ternyata di sana efektif sekali gitu untuk bisa menembus ya gitu. Kalau ini adalah contoh sonoforesis, jadi dengan gelombang suara bisa menimbulkan atau menyebabkan kemampuan peningkatan penetrasi. Jadi selain menggunakan kimia, selain fisik juga kimiawi, modifikasi. Kalau di sini pun juga Anda bisa strategi dengan karena apa? Kayak yang namanya formula itu komposisi itu kan yang namanya bahan-bahan obat ya, ada bahan zat aktif maupun bahan tambahan itu pun juga sebenarnya secara prinsip adalah komponen kimiawi. Jadi di sini bisa memodifikasi formulanya juga, bisa menambah enhancernya juga. Nah kalau kita memodifikasi formulasinya, ya yang penting kita mengetahui dari parameter-parameter bagaimana sih obat itu bisa berpenetrasi. Kalau yang paling kan kita beracuan dengan hukum Fick itu ya. Hukum Fick itu berarti Pak kalau kayak gitu kan ada koefisien difusi, ada CD. CD itu kan konsentrasi obat. Di sini kan juga kalaupun di sini ada CD itu sebenarnya C itu bisa
gabungan ya. Ini kalau nanti itu kan kondisi yang sering saya sampaikan juga, kondisi sink itu. Nah, ini kan kalau seandainya kondisi sink dianggap nol itu jadi hanya CD saja itu. Itu menunjukkan bahwa gradien konsentrasi juga cukup penting sekali di sini untuk bagaimana suatu obat tetap berpenetrasi. Jadi tetap mengalir terus ya gitu. Kalau Anda menggunakan difusi Franz itu nanti apakah di sana itu bisa ngalir terus? Kalau enggak ya sebenarnya juga tetap ada kelemahan difusi Franz itu. Ada Fransel itu untuk Anda menggunakan perkutan itu. Karena apa, konsepnya itu kan terjadi gradien konsentrasi. Itu kalau prinsipnya adalah difusi pasif ya. Nah, secara umum kan saya sudah menjelaskan mekanismenya, kebanyakan adalah difusi pasif obat itu. Meskipun mekanisme yang lainnya tetap ada gitu. Terus ketebalannya pun juga harus Anda pertimbangkan. Lah ya, Pak, kalau ketebalan itu kan jalur itu kulit kan juga tidak bisa dirubah-rubah ya Pak ya. Ya berarti kan Anda tinggal memodifikasi kalau formulasinya yang bagaimana. Kalau panjang jalurnya ya panjang ya, nah itu nggak bisa dirubah ya. Kalau memang bagian kulit tertentu yang Anda oleskan di bagian yang tebal itu ya mau tidak bisa digantikan. Kecuali kalau Anda kebetulan di bagian kulit yang sensitif begitu, di permukaan kulit yang misalnya aja telinga itu kan salah satu yang lebih sensitif dibandingkan bagian telapak tangan dan sebagainya. Ataupun hal-hal yang lainnya, pendekatan yang lainnya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ini pun juga kita berbicara mengenai sifat fisikokimianya yang sudah saya ulang beberapa kali di depan, mengenai karakter obatnya itu sendiri, mengenai asam basanya dan seterusnya ya itu ya. Ya, pembentukan garam ya monggo, ada beberapa yang memang dibuat dalam bentuk garamnya itu. Enhancer kimia tadi sudah saya contohkan di depan DMSO ataupun surfaktan DMF. Sebenarnya tidak hanya itu, ada yang lain-lain, ada sulfoksida, azon, pirolidon dan lain sebagainya di sini ya. Ataupun yang saya sebutkan di sini pun juga belum tentu semuanya. Enhancer kimia di sini melalui beberapa mekanisme ya, ada beberapa melalui hidrasi jalur polar ataupun meningkatkan kelarutan dan seterusnya. Jadi ini adalah secara prinsip mekanisme kerjanya dari sisi enhancer itu sendiri. Jadi enhancer mekanismenya berbeda-beda. Misalnya saja antara surfaktan dengan DMSO ataupun dengan alkohol ataupun yang lainnya itu tetap berbeda dari sisi mekanismenya. Ini syaratnya, saya kira nggak perlu saya bacakan mengenai syarat, yang penting prinsipnya itu tidak bermasalah gitu ya dari sisi enhancernya. Enhancer fisik tadi juga sudah secara sekilas tadi kan saya contohkan yang di depan tadi iontophoresis ya. Tapi meskipun di situ iontophoresis ataupun sonoporesis ada microneedle electrophoresis, jadi itu adalah beberapa mekanisme yang bisa cara yang lainnya yaitu secara fisik tadi itu. Jadi secara umum difusi pasif ya, tadi sudah saya sampaikan mengenai difusi pasif, meskipun enggak semuanya kayak gitu, tapi kalau kayak gitu kan kalau Anda prinsipnya difusi fix, Anda harus memperhatikan karakter bahannya supaya bagaimana sih nantinya itu bisa terpenetrasi. Gitu. Ini keuntungan tolong dibaca sendiri untuk pemberian secara perkutan. Jadi sebenarnya secara prinsip ya semuanya ada keuntungan sama kekurangannya, itu hal yang wajar ya. Nah, ya kalau misalnya aja tadi itu saya garis bawahi juga mengenai fosfas metabolisme, fosfas efek itu. Nah, itu kan Anda bisa menghindari kalau menggunakan secara perkutan gitu. Untuk efek sistemik menyerupai cara pemberian obat melalui intravena zero order. Meskipun tadi saya bilang semuanya adalah
orde 1. Tetapi bahasanya di sini kan kalau Anda sudah sistemik berbeda sama di permukaan ya, di lokal. Kalau sistemik itu nantinya itu kadarnya itu obat itu sudah nggak berpengaruh. Jadi dalam waktu ke waktu itu kadangkala kalau sudah jalurnya itu kan itu tadi dengan gradien konsentrasi tertentu, jadi kan dari waktu ke waktu juga itu saja yang jumlahnya. Itu nanti dengan garis lurus dengan persamaan orde 1 apa orde 0 gitu. Bisa zero orde itu. Ya, untuk kerugiannya ya memang ada beberapa hal yang tetap ada ya. Tidak untuk dosis besar tadi kan juga sudah saya sampaikan juga, nggak bisa kalau untuk sediaan ya dosis besar ataupun yang lain kelemahan-kelemahannya yang obat dengan berat molekul besar bisa Anda masukkan sebagai kerugian juga. Tidak bisa gitu. Jadi tidak semuanya. Oke, untuk selanjutnya mengenai ini evaluasi in vitro studi penyerapan. Kalau di sini ada beberapa studi-studi atau evaluasinya. Kalau absorpsi secara perkutan, kalau kita berbicara mengenai absorpsi secara perkutan sebenarnya tadi itu secara prinsip bagaimana kemampuan menembus kulitnya itu sendiri. Nah, kalau dievaluasikan bisa menggunakan secara in vitro, bisa menggunakan in vivo. Kalau in vitro itu pun juga bisa bervariasi sekali. Bervariasi sekali itu apa? Bisa menggunakan sampel kulit yang asli, bisa juga sampai sintesis. Karena apa? Saya pun juga pada waktu dulu itu kuliah, pada waktu penelitian, saya malah justru menggunakan kulitnya itu membran selopan itu. Membran selopan itu kan kulit apa ya apa itu sintesis ya gitu. Jadi bukan berarti bahwa harus menggunakan kulit ya gitu. Namun yang menjadi pertimbangan karakter-karakter yang mau Anda evaluasi kulitnya itu apakah yang sintesis itu menyerupai apa tidak juga, mendekati apa tidak. Karena apa? Yang sama-sama kulit asli pun itu kulit antara kulit misalnya aja tikus, kelinci, ular dan lain sebagainya itu juga berbeda-beda. Jadi Anda harus bisa mempertimbangkan tersebut mau ke arah mana. Kalau hanya ya nanti kan ujung-ujungnya nanti bisa diajarkan oleh dosen yang lainnya, misalnya aja korelasi in vivo sama in vitro itu kan sebagai pendekatan untuk bagaimana sih sebenarnya ada hubungan apa enggak di sana, entah itu Anda diajarkan untuk di oralnya ataupun di topikal ataupun apa nanti in vitro in vivo correlation misalnya gitu, nanti kan juga ada pendekatan-pendekatannya. Terus untuk evaluasi ini secara umum ya mengenai tadi itu kan ada daya sebar, ada daya lekat. Sebenarnya ya ada evaluasi yang lainnya juga, ada tensile strength dan sebagainya. Dan ini kalau transdermal ya kemampuan untuk dari segiannya sendiri itu bisa bisa dengan dengan kondisi elastisitas kulit itu apakah bisa mengikuti apa tidak kayak gitu, bahasanya itu ada tahan lipat dan sebagainya, kemampuan merenggang dan sebagainya itu tetap harus ada evaluasinya. Nanti saya ajarkan lebih lanjut untuk transdermal, pembawa transdermal di semester-semester berikutnya di mata kuliah yang lainnya, khusus untuk transdermal. In vitro, in vivo, membran kulit ini saya sampaikan tadi itu bisa alami bisa berbagai macam. Kalau bisa sampai manusia ya monggo makin bagus. Manusia apakah bisa Pak? Kenyataan ada beberapa yang penelitian itu menggunakan isolasi dari kulit manusia. Bukan berarti manusia yang sudah mati. Manusia hidup yang diambil misalnya aja dari
kulit dari bekas sunat ya gitu, bekas gitan ya gitu, itu bisa dimanfaatkan itu. Banyak yang memburu ke arah kulit bekas gitan untuk riset-riset ya gitu, untuk penelitian-penelitian itu sebenarnya mempunyai nilai manfaat karena apa? Memang benar-benar kulit dari kulit manusia. Tapi Pak, begini Pak, kalau kulit bekas gitan itu kan di bagian sensitif manusia laki-laki ya Pak ya. Apakah bisa sama dengan kulitnya dengan di permukaan lengan ataupun di permukaan yang lainnya? Ya itu yang namanya kayak gitu ya. Tetap semuanya ada kelebihan sama kekurangannya. Tadi bagian kulit manusia pun juga bervariasi sekali. Padahal kulit bagian hitam itu adalah termasuk kulit yang bagian paling sensitif, termasuk sensitif kayak gitu. Itu jadi belum tentu kalau Anda menggunakan kulit manusia bagian itu juga sama persis dengan hasilnya dengan kulit yang Anda ternyata Anda ngoles-ngoleskan untuk sekian perkotannya itu tidak di bagian kitan, di bagian lengannya dan sebagainya. Nah, itu enggak bisa juga berbeda lagi gitu. Kayak gitu ya. Jadi sangat variatifnya itu sangat lebar sekali sebenarnya itu. Membran polimer berpori, tadi saya bilang selopan pernah saya lakukan ini, ataupun yang lainnya ternyata tidak hanya selopan saja, selulosa asetat, poliamid, atau di metil siloksan dan sebagainya. Jadi di sini Anda misalnya Pak, saya pengen evaluasi salep Pak, pelepasan difusi salep itu harus menggunakan kulit asli apa tidak? Ya tidak, cukup Anda menggunakan ini kulit-kulit sintesis boleh-boleh saja. Yang penting nanti Anda ketemu polanya, Mas Mbak. Kalau pengen memang hasilnya itu nanti kalau memang benar-benar diaplikasikan ya udah dievaluasi in vitro, in vivo, population aja itu. Membran buatan ya, membran buatan aja yang Anda bisa membuat sendiri, rakit-rakit sendiri juga bisa pakai kertas boten, direndam dengan beberapa komposisi yang bahan yang lainnya. Ini pun juga Anda bisa lakukan. Untuk preparasi membran, ini kan kalau Anda menggunakan hewan bisa Anda, nah kemarin kan sudah ya ini mengenai sudah Anda lakukan atau belum di praktikumnya, ya semoga saja sudah ya. Anda lakukan untuk mengisolasi dari kulit hewan. Jadi bisa juga isolasi dari hanya tidak hewan, manusia dan sebagainya tadi. Tapi yang penting Anda prinsip-prinsip cara memperlakukannya pun juga ini gambarannya ya, gambaran. Kalau gambar ini sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara lebih baik Anda mempraktekkan daripada hanya sekedar tak kasih gambar seperti ini. Karena apa? Ilmu praktek itu atau Anda menguji sendiri ya akan lebih banyak ilmunya yang Anda peroleh di sana. Hanya mengambil atau mengisolasi kulit saja Anda kalau nggak pernah mencoba itu nggak tahu caranya. Ini kalau ini kan pakai front diffusion yang vertikal ya. Front diffusion itu ada dua ya. Nggak tahu yang di lab itu saya lupa. Yang di lab itu vertikal atau horizontal. Jadi ada dua jenis untuk diffusi front itu sendiri. Kalau yang gambar ini adalah yang vertikal. Jadi nanti akan mengalir ke aseptornya, dari donor ke aseptornya ada membran kulit di sana. Prinsipnya seperti itu. Kalau relevansinya sebagaimana sih Pak? Tadi yang saya garis bawahi mengenai relevansi untuk pemakaian kulit untuk manusia, untuk hewan dan sebagainya, ataupun bahkan di sekarang pakai pemodelan misalnya aja komputasi gitu. Itu kan jangan disalahkan gitu. Semuanya saling sebenarnya tujuan akhirnya adalah pengen mendapatkan hal yang terbaik untuk mendapatkan solusi bagaimana efektif, efisien dengan waktu yang cepat bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu pun juga teknologi-teknologi harus kita ikuti karena apa? Ini pun juga seperti kasus vaksin pun juga vaksin ya kalau secara normal sampai puluhan tahun kok kemarin baru 2 tahun kok sudah bermunculan vaksin. Nah itu mungkin memang benar teknologi itu kita tidak bisa membendung karena orang-orang selalu berinovasi bagaimana memperoleh hasil yang terbaik. Jadi di sini model komputasi pun juga
sering dikembangkan. Jangan disalahkan kalau Anda pengen pendekatan komputasi juga monggo silakan. Karena kadangkala kalau itu juga bisa mengefektifkan. Misalnya saja ketemu hasil pemodelan, setelah itu hasil yang terbaik Anda lakukan ke lab, itu kan berarti mengefisiensikan mencoba sekian banyak di laboratorium. Itu yang kadangkala yang kita ambil sisi positifnya seperti itu. Ini ada in vitro untuk studi skin biomessenger studi, ini bisa Anda baca sampai evaluasi UV vis-nya ataupun pakai HPLC monggo, tapi sebenarnya latihan yang Anda lakukan itu sebenarnya cukup bisa membantu Anda atau sederhana, tidak sulit. Kalau Anda coba dihadapkan sama HPLC, ya mohon maaf kalau Anda praktikum baru praktikum saja sudah dihadapkan HPLC, nanti Anda butuh waktu yang cukup lama gitu. Nanti belum standarisasi HPLC-nya. Jadi sebenarnya menggunakan UV vis lebih efisien, namun juga Anda harus ngerti liku-likunya juga. Nanti memang melakukan UV vis juga tidak bisa, ya gimana lagi gitu. Itu alat yang paling mudah Mas Mbak. Yang lainnya banyak yang lebih sulit, tahap-tahapannya lebih kompleks kayak gitu. Intinya seperti itu. Pak, kalau tahapannya lebih kompleks itu kenapa Pak kok nggak milih yang sederhana? Karena apa ya, sebenarnya secara prinsip tetap mempunyai kelebihan. Misalnya HPLC itu tetap mempunyai kelebihan dibandingkan Anda menggunakan UV vis gitu. Nah, kalau Anda ingin ke arah nanti Pak, kalau saya di industri apakah menggunakan UV vis Pak? Ya kita kembalikan kepada industrinya, tetapi secara prinsip sebenarnya ya tadi itu HPLC juga makin bagus. Tetap ada kelebihannya dibandingkan menggunakan UV vis. Oke, itu tadi yang terkait dengan perkutan. Saya kira sedikit yang terkait dengan perkutan, liku-likunya, ya meskipun tidak semuanya saya tersampaikan, ya untuk bekalnya Anda lebih baik belajar melewati praktikum juga akan lebih mengenal, tapi dasar-dasarnya tetap ada di sana yang saya sampaikan tadi itu. Oke, untuk berikutnya, karena tadi itu saya bilang untuk efisiensi waktu, ini topik yang selanjutnya adalah topik terakhir. Topik terakhir yaitu produk dan biotransformasinya, supaya nanti saya minggu depan bisa ujian gitu. Mohon maaf, slide-nya yang baru sudah nampak atau belum ya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Di sini saya memulai sedikit terkait dengan sebelum ke arah produk. Sebenarnya ini suatu rangkaian ya, suatu rangkaian saling terkait antara biotransformasi, produk, absorpsi. Ini semuanya saling terkait. Kenapa Pak kok saling terkait Pak? Karena di sini ya titik. Kalau Anda melihat dari bagian ini, kalau kita berbicara mengenai produk, sebenarnya di arah biotransformasi ini. Nantinya itu obat itu mengalami yang namanya fase metabolisme. Nah, Pak, fase metabolisme di sini bukannya sudah melewati fase biofarmasetik, Pak? Ya, sebenarnya arsiran di fase biofarmasetik dengan fase farmakokinetikanya. Kalau farmakokinetikanya nanti Anda menghitung obat-obatannya, berapa banyak obat yang masuk di sana, berapa waktu paruhnya berapa, konsentrasinya berapa, konsentrasi plasma berapa, dan sebagainya. Itu ke arah kinetikanya. Tapi kalau di biofarmasetikanya nanti bagaimana sih solusinya
obat itu bisa terbiotransformasi, bisa tidak ada permasalahan dari proses awal pembuatan sampai di sampai di absorpsi dan di metabolisme itu sejauh mana pola bahan-bahan tersebut gitu. Jadi ya ada fase biofarmasi sama biofarmasi dan fase farmakokinetikanya. Ini hanya pengantarnya saja. Jadi ada di sini saya membahas dimerahkan ini absorpsinya sudah sekilas saya sampaikan di beberapa hal kemarin. Sekarang ke arah biotransformasinya. Jadi di sini biotransformasi metabolisme, Pak. Apakah ada perbedaan Pak antara biotransformasi sama metabolisme? Nah, ada beberapa referensi yang mengatakan berbeda sebenarnya, tetapi ada yang memprinsipkan hampir sama gitu. Nah, memprinsipkan hampir sama itu akhirnya pakai bahasa biotransformasi monggo, pakai bahasa metabolisme monggo gitu. Tetapi nanti saya sampaikan, metabolisme itu ternyata sebenarnya itu dari senyawa endogen di dalam tubuh. Kalau biotransformasi adalah senyawa eksogen. Loh, Pak, kalau obat apa Pak yang lebih tepat? Sebenarnya kalau obat itu biotransformasi, tetapi kenyataan kan juga pakai istilah metabolisme. Obat di metabolisme dalam tubuh. Kan kayak gitu. Rata-rata kan juga pakai istilah metabolisme. Ini di metabolisme itu sebenarnya mempunyai nilai makna yang cukup berarti sekali, karena obat-obatan sendiri itu yang semula itu aktif itu kalau nanti diproses dalam tubuh jangan sampai aktif terus, makanya diinaktivasi. Inaktivasi di metabolisme dirubah dari fase 1 nanti fase 2 itu kan lama-lama menjadi polar ya. Obat itu kalau dikeluarkan di tubuh Anda melewati jalur ginjal ataupun jalur keringat dan sebagainya, itu ada senyawa-senyawa obat-obatan yang sebenarnya sudah berubah dan sudah polar. Coba kalau obat-obatan non polar, apa bisa nanti melewati air kayak gitu, air seni, air kencing kayak gitu, kan nggak bisa. Itu udah polar, itu udah di metabolisme tersebut. Ini pun juga mengacu dari sana sebenarnya malah ada prinsip yang terbalik, yaitu prodrug. Prodrug itu malah justru yang semula tidak aktif menjadi aktif gitu. Tapi kalau obat-obatan yang lainnya yang semula aktif menjadi tidak aktif, nanti diekskresikan. Tetapi ini produk ini harapannya itu ada permasalahan secara prinsip itu di luar, akhirnya dibuat prodrug. Itu yang menjadikan latar belakang di masalah prodrug, metabolisme, biotransformasi, yang sebenarnya ini pun juga sudah disampaikan kalau nggak salah mungkin di ilmu-ilmu kimia medisinal. Sehingga saya jangan sampai ini terjadi tumpang tindih, ya sekilas saja yang terkait dengan ini. Intinya kan tadi itu menjadi lebih polar, makanya dieliminasi lebih cepat. Dan kalau belum polar belum bisa dieliminasi. Jika gitu ya, di biotransformasi entah itu kalau di dalam kan otomatis menggunakan beberapa enzim-enzim yang ada di dalam tubuh yang cukup banyak sekali, entah itu di ginjal, entah di hati, dan kalau di ginjal, di hepar, ya memang di ginjal pun juga ada beberapa enzim ya, tetapi lebih sedikit dibandingkan di bagian-bagian yang lainnya, saluran pencernaan yang lainnya. Ini metabolisme di hati yang paling familiar, metabolisme di hati. Akhirnya banyak yang membahasakan vespas metabolisme, apakah menjadi problem tersendiri? Ya sebenarnya kan mempunyai nilai manfaat di sana. Di metabolisme itu kan diinaktivasi supaya nanti malah tidak menimbulkan racun obat-obatan tersebut itu, tidak menimbulkan permasalahan. Kalau nanti tetap non polar terus kayak gitu kan nggak bisa dieliminasi, nanti tetap ada permasalahan. Tapi
yang menjadi ketakutan, ada beberapa bahan-bahan itu kalau di metabolisme itu menjadi yang tidak diharapkan. Obat-obat yang tidak diharapkan karena apa? Polanya itu apa? Polanya itu berubah di metabolisme itu bisa bioaktivasi, bioinaktivasi, biotoksikasi, intoksikasi kayak gitu. Jadi kan bisa menyebabkan lebih inaktif, tapi ada yang bisa lebih aktif atau bisa menyebabkan tidak toksik, bisa lebih toksik lah. Itu kan bisa berubah seperti itu. Mana yang bisa membahayakan ya kalau misalnya aja lebih toksik kayak gitu. Berarti kan membahayakan sekali ya gitu. Atau menjadi bioaktif lebih aktif lah, aktifnya itu sejauh mana? Nanti kemampuan untuk diekspresinya bagaimana gitu, bisa apa enggak. Nah, di sini yang mempengaruhi biotransformasi itu ada konsentrasi dalam artian di sini konsentrasi obatnya itu sendiri, ataupun dari molekul enzimnya yang di sana itu seberapa banyak fungsi hati, hepar. Makanya kalau heparnya gangguan hepar itu juga bermasalah sekali. Nanti untuk metabolisme obat itu menjadi terkendala kalau heparnya bermasalah. Usia juga tetap dipertimbangkan ya, manula ini yang terkait dengan faktor metabolisme dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Jadi tadi itu metabolisme apakah sama dengan biotransformasi, sudah ya saya sampaikan tadi itu yang terkait dengan ini metabolisme, meskipun cenderungnya orang lebih familiar menggunakan bahasa metabolisme meskipun obat-obatan menggunakan bahasa metabolisme, sebenarnya biotransformasi lebih tepat ya itu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita ikuti saja, Anda menggunakan pakai istilah mana sama monggo itu. Obat yang secara metabolik tidak aktif tapi dalam tubuh diubah menjadi aktif, ini adalah prodrug. Nah, prodrug itu kan juga sebenarnya ada dasar-dasarnya atau alasannya dibuat prodrug tersebut. Alasannya itu apa, Pak? Alasannya bisa juga ke arah biofarmasetikanya. Nah, itulah yang menjadi kenapa saya sampaikan di sini. Nah, Pak, kalau mengenai biotransformasi oleh enzim-enzim itu ada enzim mikrosomal, non mikrosomal. Ini saya kira nggak perlu saya sampaikan ya, karena tadi itu saya sampaikan kalau nggak salah di kimia medicinal berapa dua kalau nggak salah, yaitu satu atau dua, satu. Itu banyak penekanan ke arah sini. Ini fase 1 itu, ada fase 2 itu konjugasi. Nah, sampai nanti yang lebih polar yaitu dari lipofilik menjadi hidrofilik ya gitu obat itu. Nah, bagian-bagiannya oksidasi, reduksi, hidrolisis itu kan fase 1. Ini semuanya nggak saya sampaikan aja, tak lewati aja. Secara prinsip Anda sudah ngerti, tapi ya tetap harus tahu ya. Vespas metabolisme atau Vespas efek ini kan yang terkait dengan enzim yang dilakukan. Ini sebenarnya mekanismenya kalau metabolisme presistemik di dalam tubuh itu kalau dibagi itu sebenarnya ada 4 ini. Jadi tidak hanya di Vespas metabolisme hepatik saja, tapi ada yang lainnya juga, metabolisme by bacterial enzim dan sebagainya, digestif metabolisme itu juga mempunyai peran, tidak bisa tetapi ya memang yang cenderung paling berperan adalah hepatiknya, tapi yang lainnya juga mempunyai peran. Terus akhirnya beberapa solusi-solusi menghindari efek Vespas metabolisme. Ini udah ya definisinya. Ya istilahnya itu penyembunyian obat atau prodrug itu ya ada pembawanya. Merancang sedemikian rupa yang semula nggak aktif menjadi aktif. Ya ini banyak sekali, tadi di depan juga saya contohkan ada pembawanya. Jadi yang semula misalnya aja prednison gitu, ternyata yang aktif itu bukan prednisonnya,
prednisolonnya setelah dimetabolisme menjadi prednisolon, dimetabolisme dengan enzim yang ada di dalam tubuh. Karena apa? Prednisolon ada pembawa, bisa juga di sini ada yang namanya pembawa promoite itu yang bisa nanti lepas menjadi prednisolonnya. Nah, pembawa itu bukan berarti nanti ada beberapa jenis-jenis pembawa ya. Ini kalau ini alasannya. Alasan untuk merancang menghasilkan produk. Bioavailabilitasnya, ketersediaan hati ya. Sukar absorpsi, akhirnya ditingkatkan absorpsinya. Makanya di sini saya mengajarkan di biofarmasetik itu apa ini dasar-dasar atau alasannya itu sangat terkait dengan biofarmasetik ya. Kenapa? Absorpsi, permeabilitas, ketersediaan hayati, ketidakstabilan. Ini proses atau absorpsi tidak lengkap. Terus masalah problem formulasi yang akhirnya, terus untuk kelarutannya, disolusinya. Ini sebenarnya sangat terkait dengan biofarmasetika. Hal-hal ini semuanya kan bahasa-bahasa biofarmasetika, kelarutan, disolusi. Nah, ini kan yang sebagai solusi pembuatan untuk produk itu. Jadi produk itu dibuat itu karena itu loh, gitu. Karena biofarmasetikanya bermasalah, gitu. Sehingga diselesaikan permasalahan itu, entah itu mengenai kelarutannya, entah disolusinya, absorpsinya. Untuk bagian kecil ya memang ada, misalnya aja menghindari bau yang tidak enak, rasa yang tidak enak, itu kan ke arah farmasetikanya, di depan itu baru ke arah farmasetikanya. Nah, tapi biofarmasetik yang krusial itu antara keadaan formulasi obat sampai diabsorpsi obatnya itu menjadi problem tersendiri di sini yang justru diperbaiki oleh produk itu. Meskipun ya itu tadi semua tetap ada kelebihan sama kekurangannya. Tetapi di sini juga pelepasan produk nanti di dalam tubuh itu tidak tergantung 100% enzim. Memang ada beberapa yang dibantu enzim. Akhirnya nanti tadi itu prometenya atau pembawanya obat itu bisa lepas dengan enzim, tetapi ternyata tidak seperti itu. Ada yang memang include satu menjadi satu senyawa, nanti habis itu mengalami hidrolisis lah, hasil hidrolisisnya itu beraktivitas itu sudah sebagai prodrug. Jadi di dalam tubuh mengalami hidrolisis yang semula tidak aktif. Yang menjadi problem itu kalau prodrug itu apa? Prodrug itu yang menjadi kesulitan itu Anda nantinya itu pengujian secara in vivo itu kesulitan Anda, Mas Mbak. Karena apa? Di sana itu iya kalau enzimnya itu sama dengan tubuh manusia atau prosesnya itu perubahan non enzim misalnya tadi hidrolisis apakah sama nanti hidrolisisnya di dalam cairan tubuh mencit sama di dalam tubuh kita itu pun juga menjadi problem kalau Anda mengevaluasi produk. Kalau bukan produk ya monggo ya, tetapi kalau produk seperti itu, jadi dievaluasi di hewan uji nanti tidak akan beraktivitas, tapi setelah di manusia malah bisa beraktivitas gitu. Itu suatu hal yang realitas gitu. Karena apa tadi itu? Karena problem-problem perbedaan antara hewan sama manusia. Ini klasifikasi dari sisi Prometheus tadi itu. Ada carrier linked product. Jadi ini ada bioprekursor, ada model produk. Jadi ada dua obat yang digabung juga bisa. Ataupun di metabolisme menjadi senyawa baru yang dapat aktif juga bisa. Ataupun zat satunya tidak aktif. Kalau dua obat kan berarti kan otomatis sama-sama mempunyai dua farmakologis, efek farmakologis. Kedua-duanya mempunyai
efek farmakologis, tapi ada yang satunya memang nggak mempunyai efek farmakologis, satunya yang mempunyai efek farmakologis. Ini hanya sebagai pembawa yang nomor satu itu kalau kayak gitu. Jadi ini bahwa yang aktif molekul lain yang berikatan. Jadi ada beberapa kondisi ya, kondisi dari prodrug itu sendiri bervariasi. Jadi ada bisa memang melekat di sana itu ada senyawa yang lainnya, pembawa yang lainnya, bisa dua obat yang berbeda bergabung menjadi satu tadi itu, atau satu bahan nanti terhidrolisis atau termetabolisme ataupun apa terurai dan lain sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Ini mengenai produk memperbaiki membran permeabilitas. Ini sebenarnya ilustrasi ini sangat dekat sekali dengan biofarmaseutika, membran permeability. Jadi contohnya adalah levodopa menjadi dopamin, dekarboksilasi. Jadi di sini yang berobat apa yang mempunyai efek terapeutik Parkinson dopaminnya, bukan levodopanya. Levodopa adalah sebagai prodrugnya. Setelah mengalami fase transportasi, mengalami dekarboksilasi, akhirnya dopaminnya yang mempunyai efek di jaringan otak gitu. Ini contohnya di otak ini. Ataupun yang lain yang sangat sederhana sekali, misalnya kloramfenikol. Kloramfenikol itu variannya itu cukup banyak sekali. Kloramfenikol, prednisolon itu beda sediaan, yang semula tidak larut bisa dirubah menjadi bentuk garamnya, bentuk yang lainnya. Di sini suksinat ester dapat digunakan meningkatkan kelarutan dalam air. Jadi kloramfenikol suksinat, misalnya ester suksinat ya, berarti itu akan lebih baik daripada kloramfenikol sendiri. Nah, nantinya itu bagaimana Pak perubahan di dalam tubuhnya gitu. Nah, yang semula kloramfenikol suksinat mengalami esterasi karena ada air, akhirnya lepas menjadi kloramfenikol. Jadi yang beraktif adalah kloramfenikolnya. Jadi nggak apa-apa, nanti tetap beraktif. Itu dimodifikasi zat aktifnya, tapi lepas. Di sana ada bantuan-bantuan di jaringan tubuh yang akhirnya bisa menimbulkan zat aktifnya yang diinginkan. Bioprekursor produk ini kan juga boleh pakai tadi itu modifikasi. Ini kan dari satu senyawa sebenarnya nanti ada lepas gugusan-gugusannya yang berpotensi. Akhirnya mempunyai nabumeton, nanti aktifnya adalah yang sebelah kanan ini setelah dekarboksilasi kayak gitu. Jadi hanya hilang sedikit ya gitu. Beda sama mutual produk, ini kasusnya berbeda lagi. Ini karena apa? Ini ada dua aktivitas. Benorilat ini adalah gabungan antara aspirin sama paracetamol. Jadi ternyata sudah ada pengawinan antara aspirin sama paracetamol, benorilat. Itu produknya, itu produk yang menjadi satu itu. Nah, satu komponen senyawa ini kan gabungan prodrug ini komponen satu senyawa, benorilat, tapi lepas aspirin lepas sendiri, paracetamol lepas sendiri nanti di dalam tubuh seperti itu. Tetapi yang belum ada itu saya melihat itu apa ibuprofen sama paracetamol itu yang sekarang saya suruh mengerjakan mahasiswa itu bagaimana inkompatibilitasnya itu. Aplikasi farmaseutika, kalau ini farmaseutikanya, tadi kan bau, rasa, dan sebagainya ya, ada farmakokinetikanya. Nah, jadi sebenarnya arsiran-arsiran mengenai farmakokinetik bisa diperbaiki, biofarmaseutikanya bisa diperbaiki, farmaseutikanya bisa diperbaiki, itu dari sisi produk seperti itu. Jadi tergantung dari mana yang mau diperbaiki, dan banyak juga tadi itu biofarmaseutik terperbaiki dengan produk itu sendiri. Ini contoh-contohnya, nanti Anda bisa baca-baca sendiri, oseltamivir,
dan sebagainya. Ini kan juga faktor problem kelarutan. Problem kelarutan akhirnya termetabolisme. Contohnya di depan kan ada itu tadi kloramfenikol. Yang sebelumnya itu sebenarnya produknya adalah kloramfenikol suksinat. Ini contoh yang lainnya meningkatkan stabil bioavailabilitasnya. Jadi ya, intinya apa nanti sampai akhirnya ke arah target di entah itu di otak, entah itu di bagian-bagian yang sensitif. Kemarin itu yang dulu-dulu yang pertemuan berapa itu saya menyampaikan ada barrier-barrier tertentu di bagian-bagian tertentu, entah itu di bagian otak juga ada barrier, di plasenta juga ada barrier dan lain sebagainya kalau masih ingat ya. Nah, itu ini bisa salah satunya juga solusi-solusi dari produk ini. Dari barrier-barrier yang ada itu bisa teratasi. Ini Prograbit ini GABA brain ini kan juga dengan model produk akhirnya bisa terpenetrasi. Target di kolon pun juga bisa menjadi bisa tersolusikan ya, entah itu caranya. Itu salah satu cara ya produk itu ya, jangan diasumsikan ini sebagai satu-satunya cara gitu, bukan ya. Misalnya Pak saya pengen target di kolon Pak, apakah itu harus produk? Tidak juga. Anda pakai coating, kalau coatingnya itu tahan sampai di kolon ya sama enggak, atau pakai formulasi yang lainnya, model formulasi yang lainnya. Yang penting nanti tertarget di sana, tidak pecah di lambung, tidak pecah di usus halus, ya lepasnya itu di usus besar. Kan nggak gampang seperti itu. Nah, itu salah satunya juga produk ini sebagai solusinya, kayak gitu lah ya. Oke, sebenarnya itu yang terkait dengan, saya harus lewat burung ya jam ya. Durung ya. Ya ini nanti agak saya percepat aja. Ini saya sebenarnya ngerangkep, karena ngerangkep ini juga ya sudah saya tinggal nggak apa-apa lah tadi itu. Ya semoga ini juga segera selesai sampai jam 11. Ini metode untuk absorpsi tadi kan sudah sekilas saya sampaikan di depan tadi mengenai in vivo, in vitro, menggunakan, kalau tadi kan perkutan ya, kulit ya, menggunakan kulit isolasi, menggunakan kulit tiruan, sintesis dan sebagainya. Ini kalau ini sebenarnya adalah secara garis besar untuk studi absorpsi obat. Bisa in silico itu kan hitung-hitungan itu apa kok hitung-hitungan. Ini metode yang untuk memprediksi ya, sebenarnya ya ada hitung-hitungan benar, saya bahasanya itu pakai hitung-hitungan ada benar, tapi ya ya gampang susah ini ya. In silico ini ya, kalau pendekatan yang lainnya mungkin ya hitung-hitungan berdasarkan pertimbangan, jadi pertimbangan dari senyawanya itu sendiri. Metode fisikokimikal ada in vitro, ada in situ. Ini yang bisa Anda baca-baca untuk menjadi dasar Anda untuk melangkah bahwa beberapa metode untuk absorpsi itu beberapa bisa Anda lakukan. Bisa in vitro, bisa tidak hanya in vitro saja ya, in silico bisa, in situ bisa, in vivo bisa, ataupun physicochemical method ini. Jadi Anda juga menggunakan parameter ini. Sebenarnya pendekatan ini pun juga nggak jauh beda sama in silico, masih ada hitung-hitungannya juga itu. Kalaupun di sini in vitro, jadi ini pun juga bagaimana teknisnya, apakah isolasi membran atau pakai intestinasi ataupun yang lain-lain. Jadi kan bisa juga gini, terisolasi Anda ngambil ataupun nanti masih organ melekat di sana, itu pun juga masih beberapa metode-metode yang semua ada kelebihan sama kekurangannya, bisa Anda baca-baca di sini ya. Ini kan ada in situ yang bisa dianggap lebih
lebih mewakili, tapi belum tentu ini ya, masih ya semuanya tetap ada kelebihan sama kelemahannya. Kalau di situ kan masih ada organ yang nempel di dalam tubuh itu. Delusio itu kan metodenya juga berbeda-beda ini. Oke, untuk materinya saya kira saya cukupkan sekian dulu aja. Nanti bisa Anda pelajari yang terkait dengan teknis-teknis yang di belakang-belakang itu tadi. Selain, tadi itu saya percepat terkait dengan produk tadi itu. Untuk biofarmasetika saya, nanti intinya untuk minggu depan ya, sudah evaluasi di materi saya. Evaluasinya nanti luring ya, secara luring. Jadi meskipun perkuliahan daring tapi evaluasinya nanti luring. Anda membawa seperangkat alat, entah itu laptop ataupun PC ataupun apa, silahkan dibawa ke kampus. Nanti Anda kelas A sama kelas B gantian untuk masuk untuk ujian gitu. Jadi ujiannya tetap luring kayak gitu. Untuk hal yang lainnya yaitu silahkan dikerjakan tugasnya, karena sebenarnya tugas itu untuk membantu nilai Anda kayak gitu. Kalaupun Pak saya nggak mau mengerjakan tugas ya silahkan, nggak apa-apa. Namun saya kan membuat proporsi atau membuat nilai komposisi ada tidak hanya ujian UTS saja, jadi ada tugas atau bahasanya itu pengganti kuis dan sebagainya, itu kan ada mata kayak gitu, itu nilai kayak gitu itu. Kalau kuis berkali-kali sebenarnya nilainya juga digabung jadi satu. Misalnya aja si dosen A gitu ngevaluasi berkali-kali, itu sebenarnya nilainya itu jadi satu. Ya saya ini hanya dua saja. Karena apa? Hanya UTS sama tugas saja. Ini karena apa? Di kolom penilaian pun juga hanya dua kolom gitu untuk masing-masing dosen gitu. Jadi itu makanya hanya saya kasih, nggak terlalu membebani, hanya kasih evaluasi dua saja. Oke, masih ada yang bertanya silahkan. Bertanya terkait dengan topik silahkan, terkait dengan topik tadi maksudnya itu materinya silahkan. Bertanya yang terkait dengan rencana ujian juga silahkan, terkait dengan yang lain silahkan. Sebelum perkuliahan ini saya akhiri gitu. Harapan saya mahasiswa ini lulus semuanya. Pak, nilai itu apa bisa dideteksi itu Pak, ini nilainya dari misalnya dua dosen pengampu itu nilainya ini nilai dari Pak Robek, ini nilai dari Pak Saiful atau siapa gitu kan, bisa tergantung partnernya ya, siapa gitu. Sebenarnya bisa, kalau nggak gitu ya tanya sama dosennya, Pak ini Pak Robek di bagian UK1 atau UK2 atau UK3 dan sebagainya, karena nggak tahu ya kalau di menu saya itu kalau di masukkan di si akad itu ya hanya UK1, UK2, pakai istilah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tidak menyebutkan nama dosennya. Jadi jangan kebalik, oh ini dosennya yang ini, oh nilainya begini dan sebagainya. Nanti Anda sebenarnya bisa mengetahui ini adalah yang nggak lulus dari saya atau dari dosen yang lainnya gitu. Sebenarnya saya pengennya lulus, tapi ya kadangkala ada kayak gitu sebenarnya ya. Intinya Anda yang penting belajar lah kayak gitu. Belajar insya Allah itu nanti lulus kayak gitu. Oke gitu ya. Pak Rafiq, maaf saya izin bertanya Pak. Ya, Mbak Tasha silahkan. Kalau yang saya sama Feris kan untuk minggu depan kan sudah balik ke tempat magang masing-masing ya Pak. Itu buat ujiannya gimana ya Pak? Waduh, ya siapa, ada 2 orang? Iya Pak, 2 orang Pak. Oh yang di itu ya
LIPI itu ya semuanya ya, di BRIN itu ya. Oke, Anda berdua nanti kontak sama saya langsung aja. Yang mengalami kendala, Anda berdua nanti kontak langsung teknisnya seperti apa gitu ya, Mbak ya. Iya Pak Rafiq, makasih Pak. Ya oke. Mungkin ada yang lain lagi untuk